Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Masih belum semuanya kedengaran suaranya ya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa hadir di siang hari ini walaupun di jam ngantuk. Tapi saya percaya teman-teman semua akan tetap semangat, akan tetap disegarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih, hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Temanya adalah Christ Center Worship. Jadi kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana penyembahan kita itu kepada Tuhan ya. Penyembahan yang berpusat kepada Kristus. Seperti apakah itu? Kita mau sama-sama belajar hari ini. Ya, teman-teman yang terkasih, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu sebagai landasan untuk kita belajar hari ini. Mungkin sudah sangat familiar ya sama ayat ini, tapi kita mau coba sama-sama baca dan juga sama-sama pelajari ya. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 10, teman-teman akan baca ayat 11, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-20. LAI memberi judul bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Ya. Ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Silakan. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Apabila kamu menengadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Ya, teman-teman, bicara mengenai ibadah atau penyembahan, ada banyak orang yang biasanya tuh menganggap bahwa penyembahan yang baik atau penyembahan yang benar itu atau penyembahan sejati itu lebih kepada tampilan ibadah di gereja. Nah, seberapa bagus musiknya, kemudian bagaimana suasana penyembahan itu, lalu bagaimana doa-doa diucapkan. Nah, itu yang dikatakan adalah sebagai ibadah yang baik gitu ya, ibadah yang baik menurut orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadinya ingat diumumkan ya teman-teman. Ya teman-teman, itulah yang terjadi di kalangan orang-orang yang menganggap ibadah sejati itu adalah dari musiknya, dari penyembahannya, dan pujiannya. Namun melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita bisa belajar ya, melihat bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel karena ibadah mereka. Nah,
tadi kita sudah baca ada begitu banyak ya persoalan-persoalan yang disebutkan di sana. Nah, teman-teman, di sini Tuhan menegur bangsa Israel mengenai ibadah mereka. Jadi mereka itu beribadah dengan sangat baik di luar, tapi nggak tahu di dalam hatinya ya. Melalui tema dan nats hari ini kita diberikan, maksudnya kita akan belajar bersama-sama memerenungkan penyembahan yang berpusat kepada Kristus itu seperti apa gitu ya. Bukan hanya ritual atau ibadah rutinitas saja, tetapi lebih kepada itu. Kita mau memberikan persembahan kita itu kepada Tuhan. Ya, teman-teman, coba kita bayangkan ya, ada seseorang misalkan dia datang ke gereja tidak pernah terlambat. Lalu dia itu berpakaian yang sangat rapi gitu ya. Kemudian ketika menyanyi seperti tadi, dia menyanyi dengan sungguh-sungguh, terlihat oleh orang sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian angkat tangan tinggi-tinggi, bersorak-sorai, bersukacita, terlihatnya seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat orang ini tuh luar biasa gitu ya. Datang ke gereja tepat waktu, ikut pelayanan, oke. Persiapannya tuh bagus gitu ya. Lalu memberikan yang terbaik lah menurut dia. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya sangat bertolak belakang ya teman-teman. Jadi tidak seperti yang terlihat pada saat itu. Dia melakukan hal yang tidak berkenan. Misal, dia berkata kasar, dia suka marah-marah, terus di rumah dia ngelawan orang tua. Ya mungkin orang tuanya baru ngomong, misalkan di sini ada nama Stephen nggak? Atau Benedict dia namanya, Benedict lagi. Kita kasih namanya yang lain aja deh ya. Kasih namanya Jaden. Nicholas. Oke, kita kasih namanya Nicholas ya, nggak apa-apa ya. Ini kan namanya NJ, singkatan. Nah, kita kasih namanya Nicholas gitu. Nicholas, kamu melakukan ini begini. Jadi mama papanya saranin untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi dia belum juga dikasih tahu, dia sudah ngoceh duluan. Atau dia merasa dirinya paling benar. Orang tuanya ketinggalan zaman gitu. Nah teman-teman, orang seperti ini, apakah dia sudah melakukan ibadah yang benar atau penyembahan yang benar kepada Tuhan? Di gereja oke gitu ya. Tapi di rumah loh, hidupnya itu gimana? Orang lain akan melihat kamu di gereja tuh bagus banget, tapi kenapa di rumah kamu kayak gitu? Kamu lawan orang tua, terus di tempat kerjaan selalu melakukan yang tidak baik gitu ya. Sering izin nggak masuk kerja, alasannya sakit, doain sakit beneran ya, doain sakit beneran. Kalau izinnya sakit, aku batuk pilek, besok batuk pilek beneran. Jangan ya, jangan izin begitu ya. Kalau izin, ya izinlah yang benar. Tapi orang ini beda teman-teman ya. Dia juga sering berkata yang tidak sesuai. Jadi buahnya merayu sesuatu yang, menyampaikan sesuatu yang baik, bahasa yang baik gitu. Tapi pada sebenarnya bahasa dia itu nggak benar gitu ya. Dia tidak jujur. Kemudian dia juga nggak peduli sama orang lain di sekitarnya, bodoh amat. Yang susah kan lu, bukan gua gitu ya. Nah itu. Nah teman-teman, dia juga nggak peduli sama temannya udah menderita, minta tolong sama dia. Ih, siapa lu? Giliran punya duit, yuk makan yuk. Ayo, lu teman gua. Tapi kalau lagi susah, ih siapa sih lu? Gak kenal gitu. Nah teman-teman, gimana menurut teman-teman kalau orang-orang seperti ini? Gimana, David? Salibkan dia. Iya teman-teman. Nah ini sangat bertolak belakang. Sebenarnya dia harusnya melakukan sesuatu yang benar. Tadi di gereja udah oke. Harusnya dia hidupnya sama dong, seperti yang sudah dia persiapkan ketika dia datang ke gereja itu. Gitu.
Jadi kita juga belajar ya dari bagian ini bahwa jangan sampai kita baik-baik di gereja, giliran keluar dari gereja kita berubah jadi 180 derajat. Di gereja malaikat, di rumah iblis gitu ya, jangan ya. Nah itu bukan di rumah aja, di tempat sekolah, di kampus atau dimanapun kita berada, jangan. Itu tidak benar. Nah Tuhan tidak suka dengan hal itu. Nah itulah yang terjadi dengan bangsa Israel, teman-teman. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah, apakah Tuhan berkenan dengan ibadah kita? Beda banget ya. Di gereja oke. Di kehidupan di luar gereja beda banget. Kira-kira Tuhan berkenan nggak sama kita? Pasti tidak. Tuhan mau menghendaki supaya kita itu hidup di dalam ibadah yang sejati, yaitu hidup benar di hadapan Dia dimanapun kita berada. Jadi di gereja sama, di rumah sama, dimanapun kita berada itu tetap sama, nggak ada perbedaan gitu ya. Dari Yesaya ini kita melihat bahwa Tuhan menegur bangsa Israel dengan sangat keras, ya. Dia menegur karena kerohanian mereka itu sudah sangat merosot. Jadi mereka itu hidup di dalam kemunafikan. Tadi kita udah baca ya. Mereka ibadah, mereka kasih persembahan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ngapain kamu kasih persembahan kayak itu? Aku gak suka. Jadi cuma hanya formalitas gitu ya. Karena harus melakukan begitu, mereka harus ibadah, harus persembahan, ya udah mereka lakukan seperti itu. Sama dengan kita sekarang ini, karena harus ibadah PW, ibadah hari Minggu, ya udah gue dateng, ya udah gue pelayanan. Tapi bener nggak? Bener nggak hatinya? Jangan cuma karena gue disuruh, karena itu kalau gue nggak ke gereja, nggak ke PW, nggak ibadah, tadi omelin sama emak bapak gue gitu. Enggak ya, enggak gitu ya, enggak lah ya. Teman-teman di sini enggak kayak gitu. Bangsa Israel seperti itu. Jadi mereka datang hanya sebagai rutinitas, hanya memenuhi apa yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman, mereka itu rajin banget mempersembahkan korban, merayakan hari raya, kemudian mereka beribadah, berdoa dan sebagainya. Tapi kehidupan mereka itu penuh dengan ketidakadilan. Mereka menindas orang-orang yang susah. Ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, terkait dengan teguran Tuhan ini, kita mau belajar ada beberapa bagian ya. Kita mau belajar sama-sama. Ya. Ini tadi ya, tampilan luarnya beda, di dalamnya beda. Ya, kita mau lihat sama-sama. Yang pertama itu kita mau belajar penyembahan yang berpusat pada Kristus bukan sekedar ritual. Nah, tadi udah disinggung sedikit bahwa dari Yesaya itu mengatakan dari ayat 10 sampai 15 di sana itu Tuhan menggambarkan betapa muaknya Dia dengan ibadah yang hanya formalitas saja. Tuhan tidak menginginkan ibadah yang hanya sekedar ritual atau seremonial. Dia mau supaya ibadah itu benar-benar dirasakan, benar-benar menyembah kepada Dia. Jadi Tuhan gak mau cuma lihat luarnya aja gitu. Bagus di luar, tapi dalamnya beda banget. Kosong. Pernah gak teman-teman kalau habis pulang dari ibadah terus ngerasa, kok gue gak dapet apa-apa sih? Cuman kayak ikut aja gitu. Pernah gak? Pernah gak ngalamin gitu? Sering ya? Wah, bahaya. Itu namanya kekeringan rohani. Sering banget ngalamin kosong gitu ya. Terus percuma dong datang ke gereja. Capek-capek ada ke gereja gitu, nyampe gereja kok kosong sih. Nah, kita harus membangun relasi dengan Tuhan supaya kita nggak kosong, teman-teman ya. Jadi
kita sendiri yang membangun relasi. Orang lain nggak bisa. Orang lain paling ngasih tahu ke kita, kamu harus bangun relasi. Tapi kita yang lakukan. Kita nggak bisa minta orang lain bangun relasi dong buat gue, nggak bisa. Sama kayak kita sama teman-teman kita. Kita harus membangun sendiri relasinya. Baru kita bisa mengalami relasi satu dengan yang lain. Sama, kita juga membangun sendiri relasi dengan Tuhan. Jangan sampai relasi kita itu kosong, ya. Ya teman-teman, dari Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai 14 di sana juga dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan itu jemu atau muak ya dengan perayaan-perayaan yang diadakan. Ya mungkin kayak kita kalau di Perjanjian Lama itu dulu banyak banget perayaannya. Ada perayaan Paskah, ada perayaan yang lain-lain gitu ya. Mereka melakukan itu dengan baik, dengan semangat gitu, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita juga kan sering ngadain perayaan-perayaan gitu. Jangan sampai perayaan-perayaan yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perayaan yang mereka lakukan itu membuat hati Tuhan itu, membuat Tuhan itu muak gitu ya. Mereka melakukannya itu karena ada satu tujuan, supaya dilihat orang. Berarti tidak tulus di sini. Nah, teman-teman, ibadah tanpa ketaatan adalah kemunafikan. Dan Tuhan membenci hal itu. Oleh karena itu, Tuhan menolak korban dan doa-doa mereka. Tadi kita sudah baca ya, di ayat 13 itu dia bilang, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau pengadaan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Nah, kayaknya teman-teman, Tuhan ngomong kayak gitu. Apa yang dilakukan sama kita itu nggak berkenan di hadapan Dia. Itu kayaknya sia-sia banget ya. Kita udah capek-capek, udah ngadain ini itu, tapi Tuhan bilang itu satu kejijikan buatku. Wah, kira-kira sedih nggak teman-teman? Enggak ya, biasa aja. Sedih ya. Kalau yang sadar masih sedih, kok Tuhan tolak sih? Ya, harus introspeksi diri dong, ya kan? Nah, tapi kalau saya waktu itu mereka nggak sadar juga gitu ya, masih aja terus melakukan hal itu. Nah, teman-teman, ibadah yang sejati bukan tentang bentuk luar, tetapi hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu poinnya. Jadi bukan hanya tampilan luarnya aja, Tuhan mau lihat yang di dalam. Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa ibadah atau penyembahan sejati bukan tentang seberapa sering kita ke gereja atau seberapa indah nyanyian kita, tapi tentang hati yang tulus dan kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini seringkali kita tuh ketinggalan di sini. Maksud kita tuh nggak sadar. Kita udah melakukan ini itu, tapi kita lupa menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita merasa udahlah, udah bagus, udah oke gitu ya. Tapi kita nggak memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau di gereja jangan sampai nih kita hanya aktif pelayanan, kita ikut padus ya, kita juga ikut, terus kita doa, terus kita ada di gereja, kemudian kita hidup masih di dalam dosa. Orang lain nggak tahu kan apa yang terjadi sama kita. Ya kalau kita ketemu hari Minggu atau ketemu di persekutuan semuanya shalom, gimana kabarnya, baik gitu. Tapi kita nggak tahu orang itu ngelakuin apa sih, atau kita sendiri nih habis ngelakuin apa. Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, teman-teman, kita harus benar-benar memikirkan hal ini, karena kita bagus di gereja, kita melakukan dosa setelahnya. Jangan. Terus kita juga bagus di tempat-tempat kerja atau di kampus, dimanapun itu, tapi hidup kita hanya terlihat luarnya aja. Kemudian di keluarga seperti tadi yang saya bilang, di gereja karena disuruh nyokap gue nih gereja, jangan ya, harus dari hati.
Ya teman-teman, ketika kita ibadah selama ini, apakah kita hanya fokus pada ritual dan penampilan luar saja, atau kita sudah sungguh-sungguh nih mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Apa yang harus kita ubah agar ibadah yang kita jalankan, yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin selama ini kita nggak sadar gitu ya. Yuk sama-sama kita renungkan, apa yang bisa saya lakukan? Jangan sampai seperti orang-orang Israel, orang-orang yang ada di Yehuda ini, mereka ditolak oleh Tuhan. Berikutnya, ini tadi ya. Yang kedua, kita akan bersama-sama belajar bagaimana penyembahan yang berpusat pada Kristus harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa lihat ya dari ayat 16 dan 17. Teman-teman bisa buka. Ayat 16 dan 17 di sana itu dikatakan bahwa basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang bejat. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, di sini kita lihat sama-sama teman-teman. Di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa Dia memanggil dan menginginkan umatnya untuk menjauhi kejahatan, belajar berbuat baik, mencari keadilan dan menolong orang-orang yang tertindas. Dalam hal ini anak-anak yatim, anak-anak janda-janda miskin ataupun orang-orang susah yang lainnya. Nah, ibadah sejati itu adalah ibadah yang disertai dengan kehidupan dalam kebenaran, nyata dalam perbuatan kasih seperti membela yang lemah, menolong orang yang kurang berada, kurang mampu gitu ya. Kemudian hidup di dalam integritas. Nah, ini seringkali sulit dilakukan. Orang tuh jarang ya, kalaupun ada paling sedikit yang berintegritas. Nah, kita anak-anak Tuhan harusnya kita hidup di dalam integritas. Jadi apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Perbuatan dan perkataan itu sejalan gitu. Jangan ngomongnya A tapi ngelakuinnya B. Nah, itu sering kali terjadi. Ya, teman-teman, kita mau sama-sama belajar. Jadi bukan hanya sekedar datang ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, tapi kita bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa kita itu benar-benar hidup di dalam firman Allah itu. Jadi apa yang kita lakukan itu nyata, apa yang kita pelajari itu nyata. Seperti ini, Tuhan mau supaya kita itu membersihkan diri. Ya, kita benar-benar harus membersihkan diri di hadapan Dia, menjauhi segala kejahatan, dosa-dosa kita. Mungkin kita nggak membunuh, mungkin kita nggak mencuri, tapi ada hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain yang kita lakukan. Nah, itu kita harus beresin, harus bersihkan gitu ya. Tuhan Yesus sendiri adalah teladan dalam hal ini. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajar tentang ibadah gitu ya teman-teman, tapi dalam hidupnya ibadah yang nyata itu ya Dia lakukan. Dia mencerminkan apa yang Dia ajarkan. Ya, tadi bersihkan, basuhkan itu ya. Kita harus membersihkan diri kita, menjauhi dosa itu dan minta ampun kepada Tuhan. Jangan kita terus-terusan hidup di dalam kubangan dosa. Memang itu seringkali mengikat orang ya, sesuatu yang tidak terlihat dan kita terus-terusan ada di sana. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan itu mau memulihkan kita gitu ya. Jadi kita belajar ya, seluruh hidup kita itu kita mau serahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Nah, baik itu di dalam gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita beribadah, kita memberikan yang terbaik, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sama gitu ya. Jangan beda. Jadi di gereja bagus, di rumah enggak. Di gereja bagus, di kehidupan sehari-hari enggak.
Jangan. Jadi di gereja ataupun di kehidupan sehari-hari kita harus sama. Ya teman-teman, yang berikutnya mari sama-sama kita belajar ya. Di sini tadi untuk penerapan ya, panggilan untuk hidup benar itu kita bisa aplikasikan di sekolah, di kampus, di rumah, di media sosial, di tempat kerja. Nah, biasanya kalau di media sosial ini seringkali kita menemukan ya orang-orang tuh curhat sesuatu yang tidak bagus gitu ya, atau ngomongin orang atau bergosip gitu ya. Itu jadinya nggak jadi berkat. Entah itu di story WA atau di story IG-nya atau dimanapun ya, platform apapun itu, tolong jangan diumbar atau jangan gosipin orang dari medsos kita teman-teman. Kalaupun ada kita menemukan teman kita seperti itu, tegurlah dengan kasih. Jangan sampai kita itu jadi batu sandungan ya lewat media sosial kita. Ya kalau misalkan kumpul-kumpul makan nggak apa, tapi jangan gosip. Kan ngomongin si ini, ngomongin si itu, ngomongin tetangganya atau siapa. Sering ya ibu-ibu banyak story-story kayak gitu. Kita jangan ya teman-teman. Ntar bilangnya ibu-ibu komplek. Jangan sampai kita menggunakan media sosial itu dengan tidak baik. Kita bisa pakai media sosial itu untuk mengabarkan kabar tentang kasih Tuhan kepada teman-teman kita atau kepada orang-orang yang ada di misalkan di IG gitu ya. Nah, kita bisa memberikan sesuatu yang positif di sana. Ya, lanjut ya teman-teman. Ini yang berikutnya. Yang ketiga ya. Penyembahan yang berpusat pada Kristus menuntun kepada pertobatan dan pemulihan. Ya, itu dari ayat 18 sampai 20 kita mau sama-sama lihat. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, teman-teman, di ayat 18 itu tentu kita sudah gak asing lagi ya dengan firman Tuhan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini bahkan ada lagunya ya. Teman-teman mungkin sudah hafal dan sudah sangat tahu lagu itu ya. Nah, dari ayat tersebut kita mau lihat bagaimana ini adalah satu undangan atau tawaran harapan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang Israel, dan juga tawaran dan harapan buat kita sekarang ini agar sungguh-sungguh bisa menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan menuntun kita kepada pertobatan dan pemulihan. Jadi ketika Tuhan menemukan kita, Tuhan menolong kita untuk terus bertobat hari lepas hari dan terus dipulihkan hari lepas hari, gitu ya. Seperti dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah teman-teman, ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita itu tidak peduli seberapa besar dosa yang kita punya sebenarnya, tapi Tuhan itu tetap menawarkan pengampunan kepada kita. Ya, Tuhan itu sungguh-sungguh mau memberikan kesempatan buat kita. Sekarang kita mau nggak untuk menerima tawaran itu? Mau nggak kita bertobat? Mau nggak kita dipulihkan? Mau nggak kita hidup bersama dengan Tuhan? Nah teman-teman, ibadah penyembahan yang sejati akan membawa kita kepada pertobatan. Lalu di mana kita meninggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Jadi kita harus bersedia meninggalkan dosa kita. Kalau kita sudah bersedia meninggalkan dosa kita, Tuhan akan memampukan kita untuk terus hidup di dalam pemulihan. Jadi di saat kita mau,
menerima tawaran ataupun kasih Allah itu, Allah tidak akan menghukum kita, teman-teman. Tapi dia justru memulihkan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, tadi ayat 19 sampai 20 di sana juga memperingatkan bahwa kita itu, bahwa jika kita menolak pertobatan, kita akan menghadapi konsekuensi dosa. Yang dikatakan bahwa jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi maksudnya kalau kamu terima, kamu mau, kamu akan mendapatkan hidup yang kekal atau sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan. Tapi ketika kamu tolak, kamu gak mau bertobat, kamu gak mau dipulihkan, ya kamu akan mati binasa gitu. Ini mengerikan sebenarnya. Sama kayak kita sekarang. Kalau kita tidak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita akan mati di dalam kegelapan. Nah, teman-teman, bagian ini kita mau sama-sama belajar bahwa di dalam pertobatan pribadi itu, apakah kita sudah benar-benar meninggalkan dosa atau kita masih menyimpan dosa yang menurut kita itu sayang untuk ditinggalkan. Kayaknya enak deh di sini aja. Sudahkah kita meninggalkannya atau kita masih terus di situ? Kalau masih terus ada di situ, ayo sama-sama kita tinggalkan. Jangan terus-menerus ada di situ. Lalu dalam hubungan dengan orang lain, apakah ada orang yang perlu saya minta maaf? Maksudnya, apakah saya perlu minta maaf kepada orang tersebut karena mungkin tingkah laku saya, kehidupan saya sering membuat orang itu sakit hati misalkan, atau membuat orang itu kecewa? Bisa saja. Entah itu teman kita, entah itu keluarga, entah itu orang tua kita. Yuk sama-sama kita ingat-ingat kembali. Pernah nggak ya gue nyakitin hati orang? Pernah nggak ya gue nyakitin hati lu gitu? Coba tanya sama temennya, gue pernah nyakitin hati lu nggak? Kalau pernah, gue minta maaf ya, tapi minta maafnya tuh tulus ya teman-teman ya. Tulus, jangan cuma bilang gue minta maaf ya, udah, jangan. Kita benar-benar harus tulus minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Atau mungkin sama pasangannya gitu, seringkali membuat dia tersakiti. Minta maaf. Minta maafnya itu tulus ya teman-teman. Jangan cuma bilang maafin gue ya, habis itu udah. Jangan. Kita harus belajar untuk minta maaf dengan tulus. Lalu yang berikutnya, kita mau komitmen di dalam hidup, mau kehidupan kita yang baru. Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita mau belajar untuk bertobat sungguh-sungguh. Kita mau mengubah cara hidup kita. Mungkin yang tadinya bicaranya kasar, sekarang belajar untuk bicara lembut gitu ya. Bukan berarti kemayu ya, kalau cowok-cowok bicara lembut bukan berarti kemayu, enggak. Tapi bicara dengan bahasa yang baik gitu ya. Bicara dengan bahasa yang baik, bukan dengan cara bukan berbicara secara kemayu gitu, enggak. Tapi bicara dengan bahasa yang baik. Jadi berbahasa yang lembut, yang baik, yang enak didengar. Mungkin kalau misalkan kalau yang tinggalnya di daerah pantai, woi ngapain lu gitu, ya mungkin orang akan bilang ngapain sih marah-marah. Mungkin kita perlu belajar juga, bisa diperbaiki bahasanya gitu ya. Nah teman-teman, kita juga mau belajar untuk mengubah cara kita bertindak, atau mungkin kita juga bisa mengubah cara kita berpikir. Mungkin kita itu seringkali bertindak sembarangan atau gegabah gitu ya. Nah sekarang kita mau belajar untuk mengambil satu keputusan atau melakukan sesuatu, kita bertanya dulu sama Tuhan. Mungkin speed kita terlalu cepat, jadi sekarang kita pelangin dulu, kita
yang baik. Gitu. Jadi kita belajar untuk mengubah dan minta Tuhan yang menolong kita. Lalu untuk cara berpikir, mungkin dulu kita berpikirnya tuh negatif mulu, dikit-dikit negatif aja. Ngeliatin orang ngomong, ih ngapain sih ngomongin gue ya? Terus ngeliatin, ih kok gak mau temenan sama gue sih? Emang gue salah apa? Negatif mulu pikirnya. Jadi sekarang kita sudah di dalam Tuhan, kita mau belajar untuk mengubah cara pikir kita. Ya, oke ya. Ya teman-teman, mungkin itu yang kita bisa pelajari ya teman-teman ya. Apakah saya sudah benar-benar bertobat atau masih sering jatuh dalam dosa yang sama? Yang tadi ya, kita mau sama-sama belajar. Apakah saya sudah percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni dan memulihkan saya? Pasti percaya. Cuma masalahnya jangan percaya sekarang doang, tapi percaya ini terus-menerus sampai Tuhan memanggil kita. Kita juga mau dipulihkan terus-menerus, jangan cuma dipulihkan sekarang, besok bikin lagi gitu. Jangan. Kita mau dipulihkan, mau percaya terus-menerus sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Lalu, apa langkah konkret yang saya bisa lakukan agar hidup saya itu benar-benar berubah? Apa sih yang saya bisa lakukan? Ya itu tadi. Dari cara berpikir, cara bertindak, cara berkomunikasi sama orang, kita bisa minta Tuhan untuk menolong kita. Ya teman-teman, kita lanjut ya, bentar lagi. Oke, aksi nyata. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang kita mau periksa sama-sama ya hati kita. Jadi bukan cuma kesehatan kita saja yang diperiksa, tapi hati kita juga diperiksa teman-teman ya. Kita periksa dengan firman Tuhan ya. Periksa hati kita sebelum melakukan sesuatu. Di sini periksa hati sebelum beribadah, tanyakan apakah saya menyembah dengan hati yang tulus. Lalu berikutnya kita baca sama-sama ya teman-teman yuk. Yang kedua, yang pertama. 1, 2, 3. Periksa hati sebelum beribadah, tanyakan apakah saya menyembah dengan hati yang tulus. Yang kedua, tinggalkan dosa. Buat komitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik. Lakukan satu tindakan sederhana untuk menunjukkan keadilan dan kasih. Ya, teman-teman, itu aksi nyata yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa dilakukan yang lain juga. Penyembahan yang berpusat pada Kristus bukan hanya sekedar ritual tadi ya, atau ibadah di gereja, tetapi kita mau menjadi gaya hidup sehari-hari. Jadi kita mau belajar untuk menyembah Tuhan bukan tampak luar saja, tapi dari dalam. Ya, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama-sama untuk bagian ini, supaya kita dimampukan untuk terus hidup di dalam kebenaran Allah, menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini terus memimpin kami, menolong kami.